materi PPKN pertemuan lanjutan minggu yang lalu ya. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, mungkin ada bagusnya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Ketua kelas tolong bantu berdoa. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Kalian yang izin, sakit atau apa? Ketua kelas, bagaimana teman-temannya? Hadir semua? Hadir semua ya. Jadi untuk hari ini teman kalian semua hadir. Jadi kita masuk di materi lanjutan minggu lalu ya, mengenai pembelajaran bertoleransi dalam beragama. Bertoleransi dalam beragama mengenai materi perilaku toleransi terhadap keberagamaan dalam sosial budaya ya. Tuh. Untuk materi Ibu minggu ini masih lanjutannya yang minggu lalu. Adapun materinya sebentar ya, Ibu bagikan kelompok tiga kelompok ya, 3 kelompok kecil yang terdiri atas 3 materi yang akan dibahas ya. Yang pertama itu perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia ya. Yang kelompok kedua itu arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kelompok ketiga faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ya. Jadi mungkin untuk materi ini saya bagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama mungkin Ibu bagi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, saya kelompok 3. Mungkin bisa mengatur kelompoknya. Jadi sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok tolong diskusikan materi yang Ibu kasih tadi ya di kelompok 1 ya. Kelompok 2 materinya nak diskusikan. Kelompok ketiga
terbagi menjadi dua, yaitu 1. Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Di antaranya dapat dilaksanakan dengan 1. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. 2. Kesadaran gender. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama. Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan kedudukan, fungsi, peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kita kasih apa? Itulah hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Menghargai perbedaan. 3. Menghindari konflik. 4. Memperkuat identitas nasional. 5. Mendorong toleransi dan inklusi. Baik, itu dari hasil diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh? Untuk kelompok ketiga. Kelompok ketiga, coba kalian baca hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalil. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3 itu semua sudah masuk di materi yang Ibu bawakan untuk hari ini. Jadi bagaimana hasil pembelajaran untuk hari ini mengenai pemberdayaan keberagaman? Apakah kalian sudah mengerti? Jadi keberagaman masyarakat Indonesia itu ya dipengaruhi oleh faktor yang pertama letak strategi wilayah Indonesia, yang kedua kondisi negara kepulauan, dan ketiga kondisi alam ya. Dan yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi, yang kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Oke, untuk materi hari ini sudah dimengerti? Sudah. Ada yang bertanyakan? Kalian sudah paham? Paham. Oke, jadi mungkin materi Ibu untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini perjumpaan kali ini. Kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Jadi untuk materi hari ini